104.9. Marilah kita dengar Jawa Tengah. Inilah Dengar Jawa Tengah. Jumpa lagi di Dengar Jawa Tengah. Banyak berita atau info yang perlu kita simak seputar Jawa Tengah. Inilah rangkuman berita yang dihimpun teman-teman Radio Jawa Tengah. Radio Meta Solo FM, Syotuna Purworejo, Salma FM Klaten, JFM Semarang, Mitra FM Purwokerto, Elisa FM Salatiga. Kita menuju ke Elisa FM Salatiga. Halo dengar Jawa Tengah, kami sajikan informasi terkini dari kota Salatiga. Tindak lanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, Polres Salatiga meniadakan sistem penilangan secara manual. Kasat Lantas Polres Salatiga AKP Betty Nugroho menyampaikan, saat ini Polres Salatiga sudah tidak ada penilangan secara manual karena anggota di lapangan sudah dibekali handphone ETLE. Anggota Satlantas Polres Salatiga mengambil foto atau gambar pengguna jalan raya yang melakukan pelanggaran. Setelah dilakukan identifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identification, petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar. Untuk pembayaran dapat melalui ATM terdekat setelah mendapatkan kode BRIVA sesuai nominal yang tercantum dalam surat. AKP Betty menegaskan, jika ada anggota Polres Salatiga yang melakukan penilangan secara manual, dapat segera melapor ke pihak terkait. Sekian informasi dari Kota Salatiga, bersama saya Kinan Kurnia untuk Dengar Jawa Tengah. Dan langsung saja kita menuju ke JFM Semarang. Halo dengar Jawa Tengah, pemerintah Kota Semarang akan menggelar acara akbar pada Desember mendatang. Acara itu adalah Festival Inklusif Kota Semarang. Festival tersebut digelar guna memberikan wadah untuk kaum difabel. Berbagai kegiatan akan digelar dalam festival berskala nasional itu. PLT Wali Kota Semarang Heviarita Gunariyati Rahayu mengatakan, Kota Semarang harus memberikan tempat bagi kaum disabilitas sebagai wadah untuk pengembangan potensi diri. Dan nantinya DP3A Kota Semarang juga akan menggelar pelatihan untuk memotivasi kaum difabel. Festival tersebut meliputi fashion show serta pameran produk fashion karya kaum disabilitas. Ada juga pameran UMKM hingga kuliner yang dibuat oleh anak berkebutuhan khusus dan akan ditempatkan di stand spesial. Demikian saya Tika melaporkan dari 102.8 Radio JFM Semarang untuk Dengar Jawa Tengah. Yuk kita simak berita dari Salma FM Klaten. Mitra Sama di Treskrim Sus, Polda Jawa Tengah atau Jateng memasang spanduk berisi larangan aktivitas menambang tanpa izin di wilayah lereng Gunung Merapi, Kecamatan Kemalang. Sedikitnya ada 4 spanduk larangan yang sudah terpasang di beberapa lokasi. Salah satu spanduk larangan tersebut terpasang di Kaliworo, tepatnya di Cekdam Karangbutan, Desa Sidoarjo, Kecamatan Kemalang. Spanduk berlogo di Treskrim Sus Polda Jateng itu bertuliskan larangan aktivitas menambang dengan manual maupun menggunakan alat berat tanpa izin. Kapolres Klaten AKBP Koprasio melalui Kasat Treskrim AKP Guru Bagus Edi Suryana membenarkan adanya pemasangan spanduk itu. Hanya saja spanduk larangan aktivitas tambang tersebut dipasang langsung oleh aparat polisi dari Ditreskrim Sus Polda Jateng. Di sisi lain, pihaknya mengimbau kepada masyarakat khususnya pelaku usaha tambang agar melengkapi izin terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas pertambangan galian C. Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani mengapresiasi upaya yang dilakukan Polda Jateng dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal di kawasan lereng Gunung Merapi. Pihaknya juga berharap masyarakat ikut mendukung upaya tersebut demi kebaikan lingkungan bersama. Pendengar, demikian berita dari Klaten untuk Dengar Jawa Tengah edisi kali ini bersama Salma FM Klaten. Yuk kita dengar berita dari Mitra FM Purwokerto. Banyumas tambah 1 emas dan 1 perunggu ke Jurprov Disabilitas. Halo dengar Jawa Tengah, setelah meraih perunggu pada cabang renang Kejurprov NPCI Jateng atas nama Saikun, Rabu sore 26 Oktober, kontingen Banyumas menambah 1 emas dari cabang olahraga atletik dan 1 perunggu dalam cabang olahraga bulu tangkis. Pada Kejurprov kali ini, perlombaan atletik digelar di Stadion UNS, sementara pertandingan bulu tangkis digelar di Gor Rahma Solo. Selamat Yulianto, Wakil Ketua NPCI Kabupaten Banyumas menyampaikan, rasa syukurnya akhirnya bisa meraih dalam lomba lempar lembing F11 atas Dwi Atmaja melalui keberhasilannya melakukan lemparan sejauh 22,58 meter. Sementara ofisial bulu tangkis Ashidika Vito mengatakan bahwa Safrudin Supriyadi berhasil meraih perunggu setelah berhasil mengalahkan Muhammad Septian Adi dari Kabupaten Purworejo.
Kemudian menang lagi atas Muhammad Rizky Firmansyah dari Kota Tegal. Pada hari pertama Kejur Prof kali ini Banyumas baru mengumpulkan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Pada hari kedua, Kamis 27 Oktober, Banyumas berharap medali dari Dani Dwi Atmaja yang akan turun dalam cabang tolak peluru. Demikian saya Ahnia Zahra, Radio Mitra FM Purwokerto mengabarkan untuk... Langsung saja kita simak berita dari Meta Solo FM. Halo dengar Jawa Tengah, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta kepada masyarakat Solo untuk melapor apabila mengalami gangguan gagal ginjal akut. Meski hingga saat ini belum ada kasus gangguan gagal ginjal yang menimpa warga Solo, Gibran meminta agar masyarakat tetap berhati-hati dalam mengonsumsi obat-obatan. Ada 5 obat ya yang kita tarik ya, obat sirup yang apa? Sesuai yang tidak BPOM itu. Yang tidak sesuai BPOM dan sesuai instruksi menteri ya kita tarik ya. Yes, ya. Sudah ada laporan anaknya yang kena kalau di daerah Solo? Jauh ini belum. Hati-hati ya. Nek ono apa-apa lapor aku ya. Kemarin dari kementerian sudah mengimpor obat ya dari Singapura ya. Insya Allah aman ya. Himbauan ke orang tua Mas? Himbauan ke orang tua. Untuk obat-obatan yang pakai sirup ditunda dulu ya, dihindari dulu. Sing wis kebacut tuku ya, tapi saiki wis ra ono kok ning apotek ya. Gibran mengatakan kalau pemerintah kota dengan Dinas Kesehatan Kota telah bergerak cepat mengikuti instruksi Kementerian Kesehatan untuk menarik 5 obat sirup dari semua fasilitas kesehatan di Kota Solo. Gibran meminta kepada para orang tua agar menghindari pemberian obat sirup apabila sudah terlanjur memiliki persediaan. Demikian saya Dutusianto dari Meta Solo FM menyampaikan untuk dengar Jawa Tengah. Lanjut ke Shotuna FM Purworejo. Puskesmas screening dan konsultasi di Desa Samping. Untuk mendorong masyarakat sehat, Puskesmas Kemiri Kabupaten Purworejo hari ini Kamis 27 Oktober pemeriksaan screening dan konsultasi kesehatan secara gratis di Desa Samping, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Masyarakat Desa Samping yang bertempat di beberapa dusun seperti yang dilakukan di Dusun Genta. Screening dan konsultasi yang dilakukan adalah untuk kelompok usia 18 tahun hingga usia 59 tahun. Selain pemeriksaan dilakukan oleh tim kesehatan Puskesmas Kecamatan Kemiri, juga dilaksanakan bersama kader-kader Posbindu PTM Desa Samping. Adapun jenis pemeriksaan yang dilakukan diantaranya adalah pemeriksaan gula darah, tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, tinggi badan, serta berat badan. Harapan kuat dengan adanya pemeriksaan screening dan konsultasi gratis ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi tubuh secara dini. Kemudian dari proses screening, apabila ditemukan indikasi penyakit tidak menular, maka diberikan edukasi dan disarankan melakukan pengobatan lebih lanjut untuk proses pengobatan. Ozamani, Radio Shotuna FM Purworejo melaporkan untuk dengar Jawa Tengah. Terima kasih teman-teman reporter. Simak terus dengar Jawa Tengah setiap hari Senin hingga Jumat di Radio Meta Solo FM, Shotuna Purworejo, Salma FM Klaten, JFM Semarang, Mitra FM Purwokerto, Elisa FM Salatiga. Sampai jumpa lagi di Dengar Jawa Tengah. Marilah kita dengar Jawa Tengah. Inilah Dengar Jawa Tengah 104.9